Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Belajar, how's life? I wish all of you are always happy and blessed. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya, Ani Mayati dari SRB Lampung, akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara mengakses portal Rumah Belajar melalui browser. Hal yang pertama yang perlu dilakukan yakni, silakan klik atau ketik belajar.kemendikbud.go.id. Nah, ini dia. Ini tampilan awal atau dashboard dari portal Rumah Belajar. Di sini banyak materi pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran yang menarik dan bisa kita gunakan selama masa pandemi COVID-19. Di portal Rumah Belajar terdapat dua fitur, yakni fitur utama yang terdiri dari kelas maya, kemudian sumber belajar, laboratorium maya, dan bank soal. Selanjutnya, kita juga bisa mengakses fitur pendukung dari portal Rumah Belajar, yakni peta budaya, buku elektronik, kemudian wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, PKB bagi guru, edugame, dan blog PH. Nah, pada kesempatan kali ini kita mulai dari yang pertama, yakni sumber belajar. Sumber belajar menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum yang digunakan. Dalam sumber belajar ini, tidak hanya kita bisa melihat gambar, tapi juga video, animasi, simulasi, evaluasi, bahkan ada permainan yang menarik. Oke, ayo kita coba. Sumber belajar, hal yang pertama yang harus kita lakukan yakni kita harus memilih tingkat pendidikan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita akan mengambil SD, untuk jenjang SD. Kemudian kita akan memilih kelas 4 misal. Kemudian kita akan memilih mata pelajaran yang kita inginkan. Contohnya matematika. Maka semua konten baik video, audio, dan web yang berkaitan tentang mata pelajaran matematika untuk kelas 4 SD akan muncul. Dan kita bisa mengaksesnya secara gratis dengan menggunakan kuota belajar yang diperoleh dari pemerintah atau Kemendikbud. Oke, kita contohnya pertama. Ya. Nah, ini adalah contoh video tentang perkalian atau pembagian pecahan pada mata pelajaran matematika untuk kelas 4. Di sini kita bisa mendownloadnya atau kita bisa share kepada orang lain sehingga pembelajaran akan jauh lebih menarik. Kemudian yang kedua, yakni bank soal. Bank soal merupakan fitur kumpulan soal dan materi evaluasi bagi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar dan juga tersedia soal latihan, ulangan, dan juga ujian. Oke, ayo kita coba. Nah, ini dia tampilan awal atau dashboard dari bank soal di portal Rumah Belajar. Di sini, kita bisa mengakses berbagai latihan, ujian, ataupun ulangan secara gratis sesuai dengan jenjang sekolah yang kita inginkan. Sebagai contoh misalnya untuk kelas 8, sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, di sini banyak mata pelajarannya, kita bisa memilih. Contohnya bahasa Inggris untuk kelas 8. Nah, fitur bank soal ini disediakan untuk memfasilitasi guru dalam pembuatan evaluasi pembelajaran. Soal yang ada di fitur ini merupakan hasil karya guru yang telah terdaftar di Rumah Belajar. Kontributor dari setiap konten bank soal, maka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isi dan kebenaran materi. Contohnya, misalnya, kita pilih yang pertama. Nah, ini soal latihan yang bisa dikerjakan oleh siswa untuk kelas 8 pelajaran bahasa Inggris. Sahabat Rumah Belajar, di akhir soal akan muncul tampilan seperti ini. Ini berarti hanya tersisa satu soal yang belum dijawab, yakni soal nomor 10. Ketika kita sudah menyelesaikan soal, maka kita bisa menghitung perolehan skor dari latihan soal yang sudah kita kerjakan.
Nilai akhirnya 10. Di sini ada soal, kunci jawaban, jawaban siswa, dan sekaligus pembahasan apakah soal itu benar atau salah. Ada dua kriteria, yakni status jawabannya true on false. True berarti dia benar, false berarti dia salah. Jadi di bawah soal ini tidak hanya siswa dapat melihat nilai akhirnya, tetapi juga dapat mempelajari pembahasannya kenapa itu benar dan salah. Bagaimana sahabat mau belajar? Menarik bukan? Ayo kita coba.